Teman-teman inspirasi, pernahkah kalian melihat sebuah keluarga kecil yang tampak harmonis dari luar? Dengan senyum hangat, sapaan ramah, dan tawa anak-anak yang mengalun di pagi hari. Namun di balik pintu rumah mereka, tersimpan sesuatu yang gelap dan tak terucapkan. Cerita ini bukan tentang sebuah kasus kriminal yang langsung mencuat di berita utama. Ini tentang bagaimana luka itu tumbuh perlahan, diam-diam, dari dalam rumah, tentang seorang ibu yang setiap hari tersenyum demi menjaga ketenangan anaknya, meski hatinya sendiri penuh luka. Dan tentang seorang anak yang terlalu kecil untuk mengerti bahwa kasih sayang bisa menyakitkan. Di tengah hiruk-pikuk kota Solo, di sebuah gang sempit yang hanya cukup dilewati satu motor, ada rumah kecil bercat hijau pudar. Di sanalah semua ini bermula. Kisah seorang ibu, seorang anak, dan seorang ayah yang menyimpan rahasia. Hari ini, kita akan membuka kembali pintu rumah itu. Kita akan melihat apa yang selama ini tak terlihat, mendengar suara-suara yang terlalu lama dipendam dalam diam, dan mengikuti perjalanan seorang perempuan yang memilih berdiri melawan, bukan demi dirinya, tapi demi anaknya. Inilah cerita penuh makna inspirasi, sebuah kisah tentang keberanian, luka, dan harapan. Pastikan kalian menyimak sampai akhir, karena setiap bagian dari cerita ini menyimpan potongan kebenaran yang tak boleh kita abaikan. Dan jangan lupa, teman-teman inspirasi, kalau cerita ini menyentuh hati kalian, bantu kami untuk menyebarkan pesan ini. Klik like, bagikan ke orang-orang terdekat, dan subscribe untuk terus mengikuti kisah-kisah inspiratif lainnya. Cerita kita baru saja dimulai. Udara pagi di Solo masih terasa segar, meskipun matahari sudah mulai mengintip dari balik pepohonan yang berjajar rapi di sepanjang gang. Aroma masakan dari dapur-dapur rumah tetangga saling bersaing, menembus celah-celah jendela kayu tua. Di rumah bercat hijau pudar itu, Dina memutar air teh dalam cangkir kecil, sambil mencuri pandang ke jam dinding yang jarumnya seperti berjalan lambat. Hari seperti ini selalu membuat jantungnya berdebar. Bukan karena bahagia, tapi karena waspada. Nadia, anak sematawayangnya yang baru berusia 7 tahun, duduk di lantai dengan rambut yang belum sepenuhnya dikuncir. Ia menggambar di buku sketsanya, menekuni setiap garis, seolah itu satu-satunya dunia yang bisa ia kendalikan. Wajahnya tenang, tetapi dari sorot matanya, Dina tahu anak itu menyimpan lebih banyak hal daripada yang bisa diungkapkan lewat kata. Ade, suami Dina, belum pulang sejak semalam. Itu bukan hal baru. Jam kerja sebagai anggota kepolisian kadang membuatnya pulang larut, katanya. Tapi akhir-akhir ini, keterlambatannya lebih sering terasa sebagai penghindaran, bukan tugas. Bu, Nadia boleh pakai spidol yang baru nggak? Suara kecil itu membuyarkan lamunan. Dina menoleh dan tersenyum, meskipun wajahnya lelah. Boleh sayang, tapi jangan ditembok ya. Nadia tertawa kecil. Iya, di kertas aja. Dina lalu berjalan ke kamar mandi, mencuci wajahnya. Saat ia menatap pantulan dirinya di cermin, ia hampir tak mengenali sosok itu lagi. Mata sembab karena tidur tak nyenyak, bibir pucat, dan kerutan halus yang mulai muncul di dahi. Suasana rumah itu tenang, terlalu tenang untuk sesuatu yang seharusnya hidup dan hangat. Dina tahu, di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang sedang menunggu untuk pecah. Tapi pagi ini, ia memilih untuk menyangkal. Ia memilih percaya bahwa semuanya masih bisa diperbaiki. Saat itu, suara mesin motor terdengar dari luar. Dina melirik jam dinding. Sudah pukul 8.35. Pintu depan terbuka perlahan, dan suara langkah kaki berat memasuki rumah. Ade pulang. Dengan wajah tanpa ekspresi, ia langsung menuju kamar, tanpa sepatah kata pun pada istri dan anaknya. Nadia menoleh, tapi tidak bicara. Dina hanya menghela napas panjang. Hari itu baru saja dimulai, dan beban yang selama ini dipikul belum juga berubah. Malam itu, hujan turun tipis di atas kota Solo. Angin dingin merambat, masuk lewat sela jendela kayu, yang tak pernah benar-benar bisa ditutup rapat. Dina duduk di tepi ranjang, matanya menatap kosong ke arah pintu kamar yang setengah terbuka.
Di balik pintu, Nadia tertidur pulas di kamarnya, memeluk boneka kelinci berwarna krem yang sudah mulai lusuh. Dina tak bisa tidur. Ade duduk di kursi kayu dekat jendela ruang tengah, menyalakan rokok satu-satu, menatap keluar, seolah mencari sesuatu di tengah gelap. Sejak pulang tadi pagi, ia tak bicara sepatah kata pun. Suasananya dingin, sama seperti malam. Akhirnya Dina tak tahan. Ia melangkah perlahan keluar kamar dan berdiri di depan suaminya. "Kamu gak mau cerita kenapa akhir-akhir ini sering pulang pagi?" Ade menoleh sekilas, wajahnya muram. "Tugas." "Selalu tugas?" Suara Dina mulai mengeras. "Kamu pikir aku gak lihat perubahan kamu?" Ade meletakkan rokoknya, menatap Dina tajam. "Maksudmu apa? Mau tuduh aku selingkuh?" Dina menelan ludah. "Aku gak bilang begitu. Aku cuma ingin kita bicara. Aku capek hidup begini deh." Beberapa detik berlalu dalam sunyi. Kemudian, suara pintu kamar terbuka. Nadia berdiri di ambang, mengucek matanya. "Bu, aku haus." Dina segera menghampiri, membungkuk dan membelai rambut anaknya. "Iya sayang, Mama ambilin air ya." Saat Dina pergi ke dapur, Ade menatap Nadia. Tatapannya kosong, tapi menekan. Anak itu hanya berdiri diam, lalu kembali ke kamarnya perlahan tanpa suara. Dina melihat semua itu dari jauh, dan hatinya tiba-tiba bergetar. Ada sesuatu yang berubah. Bukan hanya dalam sikap Ade, tapi juga dalam cara Nadia bersikap. Seolah anak itu mulai menghindari ayahnya. Seolah ia tahu ada sesuatu yang tak beres, tapi belum mampu memahaminya. Malam itu, untuk pertama kalinya, Dina terbangun dari tidur pendeknya karena suara. Bukan suara guntur, bukan juga suara benda jatuh, tapi suara tangis pelan, tertahan dari kamar Nadia. Ketika ia membuka pintu kamar anaknya, Nadia terlihat seperti sedang bermimpi buruk. Tubuhnya gemetar, bibirnya komat kamit. Dina langsung memeluk anak itu, membisikkan kata-kata tenang. Namun dalam pelukan itu, Nadia berbisik lirih, "Bu, ayah marah." Dina membeku. Ada sesuatu yang selama ini tidak ia lihat. Dan itu baru permulaan. Keesokan paginya, Dina bangun lebih awal dari biasanya. Hujan telah reda, menyisakan tetesan air yang masih menggantung di dedaunan halaman depan. Tapi, ketenangan pagi itu tak mampu menghapus kegelisahan yang tertanam dalam dirinya sejak malam sebelumnya. Ia duduk di meja makan sambil mengaduk kopi yang sudah dingin. Pandangannya menerawang ke arah kamar Nadia yang masih tertutup rapat. Di dalam sana, anak itu masih tertidur. Mungkin masih kelelahan oleh mimpi buruknya semalam. Atau mungkin oleh sesuatu yang lebih dari itu. Ade sudah pergi sejak subuh. Kali ini tak ada suara motor. Ia pergi diam-diam seperti bayangan. Dan anehnya, Dina merasa lega. Untuk pertama kalinya, kepergian suaminya membawa ketenangan, bukan kecemasan. Saat Nadia bangun dan keluar dari kamar, Dina memperhatikannya dengan saksama. Anak itu tampak sedikit pucat, matanya bengkak, dan langkahnya pelan. Dina ingin bertanya, ingin tahu lebih banyak, tapi ia memilih menahan diri. "Nadia mau sarapan apa?" tanyanya lembut. Nadia mengangkat bahu. "Nasi sama telur aja, Bu." Dina mengangguk, lalu melangkah ke dapur. Tapi hatinya tak tenang. Kata-kata lirih anak itu semalam terus terngiang, "Ayah marah." Dengan nada ketakutan yang tak bisa ia lupakan. Sepulang sekolah, Dina memutuskan untuk berbicara dengan wali kelas Nadia, Bu Ririn. Ia datang tanpa janji, hanya beralasan ingin melihat perkembangan belajar anaknya. Tapi sebenarnya, ia sedang mencari petunjuk. "Bu Ririn," tanya Dina sambil menahan gugup. "Akhir-akhir ini, Nadia gimana di kelas?" Wali kelas itu mengangguk pelan. Ekspresinya berubah sedikit hati-hati. "Jujur, Bu Dina, saya juga ingin bicara soal itu. Nadia anak yang pendiam, tapi belakangan dia sering melamun di kelas. Kadang, kalau dipanggil, dia kaget. Bahkan pernah menangis waktu tanpa sengaja saya pegang pundaknya. Saya pikir, dia cuma stres pelajaran. Tapi kalau ibu juga merasakan hal yang berbeda, mungkin ada hal lain." Dina diam.
Rasanya seperti perutnya diremas dari dalam. Saya akan coba ajak Nadia ngobrol pelan-pelan ya, Bu. Lanjut Bu Ririn. Dina mengangguk lemah. Terima kasih, Bu. Saya cuma ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Malam itu, Dina memeluk Nadia lebih erat dari biasanya sebelum tidur. Tapi pikirannya terus berputar. Ia merasa ada yang harus ia cari tahu. Ada kebenaran yang harus disingkap. Dan mungkin itu dimulai dari keberanian untuk melihat lebih dekat. Beberapa hari berlalu. Dina semakin sering memperhatikan gerak-gerik Nadia, mencoba membaca setiap perubahan kecil dalam perilakunya. Anak itu semakin pendiam. Bahkan pada akhir pekan yang biasanya menjadi waktu bermain bersama, Nadia hanya duduk di pojok ruang tengah, menggambar dengan spidolnya. Namun gambar-gambarnya mulai berubah. Dulu, Nadia sering menggambar rumah dengan taman bunga dan matahari tersenyum. Kini, ia menggambar sosok anak kecil di pojok ruangan, dengan sosok besar lain yang berdiri di dekat pintu. Warna yang ia gunakan lebih gelap. Dina merasa dada kirinya seperti ditekan setiap kali melihat kertas-kertas itu. Saat Dina mencoba bertanya, Nadia selalu mengalihkan pembicaraan atau hanya menjawab, "Nggak apa-apa, Bu." Namun malam itu, sesuatu pecah. Ketika Dina sedang merapikan pakaian, ia menemukan sesuatu di bawah tumpukan kaos Nadia. Sebuah kaos kecil berwarna putih dengan noda kecoklatan di kerahnya. Saat ia amati lebih dekat, hatinya tercekat. Itu bukan noda makanan. Itu tampak seperti bercak darah yang sudah mengering. Panik, Dina segera masuk ke kamar Nadia yang sudah tidur. Ia membuka selimut perlahan, memperhatikan tangan dan kaki anaknya. Tidak ada luka yang terlihat. Tapi ketika ia menyentuh lengan kiri Nadia dengan lembut, anak itu meringis dalam tidurnya. "Nadia," bisiknya, mengguncang bahunya pelan. Mata Nadia terbuka. Ia langsung terkejut dan berusaha bangun, tapi Dina menahannya. "Sayang, kamu luka? Ini darah dari mana?" Anak itu menggigit bibir. Lalu matanya mulai berkaca-kaca. "Bu, Nadia janji nggak bilang. Tapi ayah marah karena Nadia tumpahin kopi di ruang tamu waktu itu." Dina tidak bisa berkata-kata. Dunia seolah berhenti. Ia menarik napas panjang, mencoba menahan gemetar. "Ayah tampar, Bu. Tapi Nadia nggak marah. Nadia cuma takut." Dina memeluk anaknya erat. Di dalam pelukan itu, air matanya jatuh tanpa bisa dibendung. Ia tahu kini bukan hanya firasat. Luka itu nyata. Ketakutan itu nyata. Dan yang lebih menyakitkan lagi, itu datang dari orang yang seharusnya melindungi. Malam itu, Dina tak tidur. Ia duduk di lantai kamar, menatap langit-langit gelap, mencoba mengatur napas. Perasaan marah, hancur, dan bersalah bercampur jadi satu. Ia tak bisa diam lagi. Ia harus bertindak. Tapi bagaimana? Bagaimana jika langkah berikutnya justru membuat segalanya lebih buruk? Apa yang harus ia lakukan demi melindungi Nadia? Pagi itu, Dina berdiri di depan cermin kamar mandi lebih lama dari biasanya. Ia menatap wajahnya sendiri, kusut, letih, dan asing. Seolah-olah ia tengah melihat seseorang yang berbeda. Seseorang yang perlahan kehilangan arah di dalam rumahnya sendiri. Pikiran tentang pengakuan Nadia masih membebani pikirannya. Kata-kata itu terngiang setiap kali ia menatap mata anaknya. Dan kini, ia tak bisa lagi membohongi dirinya bahwa semuanya akan membaik dengan sendirinya. Saat sarapan, Dina berusaha bersikap tenang. Nadia duduk di seberangnya, menggigit roti pelan tanpa berkata sepatah kata pun. Anak itu tampak seperti berjalan di atas kaca, takut menyentuh sesuatu yang bisa pecah sewaktu-waktu. Ade masuk ke ruang makan beberapa menit kemudian. Ia sudah mengenakan seragam lengkap. Tanpa banyak bicara, ia langsung duduk dan menyendok nasi goreng ke piringnya. Tak ada sapaan pagi, tak ada senyuman, seperti biasa. Namun kali ini, Dina merasakan dingin di antara mereka, jauh lebih menusuk. Nadia tadi malam bilang, dia jatuhin kopi di ruang tamu minggu lalu, ucap Dina perlahan, membuka pembicaraan. Ade menoleh sekilas, mengangkat alis. Terus, Dina menatapnya tajam. "Kamu tampar dia?" Ade berhenti mengunyah. Diameter, kemudian ia meletakkan sendoknya. "Itu cuman refleks," jawabnya dengan suara rendah. "Kamu tahu kan? Aku lagi stres banyak kerjaan. Dia main-main, aku tegur. Biasa aja. Jangan dibesar-besarin." Nadia menunduk, seolah berharap bisa menghilang.
Refleks, suara Dina sedikit bergetar. Kamu sadar nggak? Dia takut banget. Dia bahkan mimpi buruk setiap malam. Itu bukan teguran. Itu kekerasan. Dina. Nada suara Ade berubah tajam. Kamu mau ngajar aku jadi ayah yang baik? Dina tak menjawab, tapi sorot matanya menyala. Untuk pertama kalinya, ia tidak menghindar. Setelah Ade pergi bekerja, Dina menangis diam-diam di dapur. Ia tahu, sesuatu dalam dirinya telah berubah. Dinding yang selama ini ia bangun dengan harapan bahwa rumah ini adalah tempat aman, telah retak. Dan retaknya bukan hanya di dalam rumah, tapi juga di dalam dirinya. Sore harinya, Bu Ririn menghubungi Dina lewat telepon. Suaranya terdengar ragu, tetapi serius. Bu Dina, saya bicara dengan Nadia hari ini. Ia cerita sedikit tentang ayahnya. Jantung Dina berdegup keras. Menurut saya, ini serius, Bu. Saya sarankan Ibu pertimbangkan untuk bicara dengan pihak berwenang. Atau setidaknya, minta bantuan dari lembaga konseling. Anak-anak seperti Nadia butuh ruang aman. Dina terdiam. Pandangannya menatap langit sore yang mulai berubah jingga. Ruang aman. Kata itu menggema di kepalanya. Apakah rumah ini masih bisa disebut ruang aman? Atau ia harus menciptakan ruang baru? Meski harus melawan sosok yang selama ini ia sebut suami. Beberapa hari setelah percakapan itu, Dina memutuskan menghubungi seorang teman lamanya, Mbak Lela, seorang relawan di Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak. Mereka bertemu diam-diam di sebuah kedai kecil di pinggiran kota, tempat yang cukup jauh dari kompleks perumahan mereka. Dina, kamu nggak sendiri, ucap Lela setelah mendengarkan cerita panjang Dina. Aku tahu berat, tapi kamu sudah ambil langkah pertama. Itu penting. Dina mengangguk pelan, tapi rasa takut tetap ada. Apalagi ketika Lela mulai menyebut istilah yang belum pernah ia pikirkan sebelumnya. Laporan, visum, pendamping hukum, perlindungan saksi. Aku belum siap untuk lapor polisi, kata Dina. Dia suamiku, ayah Nadia. Dan Nadia butuh ibunya kuat, balas Lela tegas. Kita nggak bicara soal salah paham di rumah tangga, Dina. Ini soal keselamatan anakmu. Sore itu, Dina pulang dengan pikiran yang lebih rumit. Tapi di sisi lain, ia mulai menyusun langkah, meski kecil. Salah satunya, mulai mendokumentasikan perilaku Ade. Ia menyimpan pakaian bernoda darah itu dalam plastik zip. Ia memotret gambar-gambar Nadia yang mencurigakan. Dan mulai menulis kejadian-kejadian kecil yang selama ini ia abaikan. Tapi semua itu membuatnya semakin tertekan. Suatu malam, saat hujan kembali turun, Dina mendapati Nadia duduk di bawah meja belajar, memeluk lututnya. Sayang, kenapa kamu di situ? Nadia tak menjawab. Dina merangkak perlahan, mencoba menyentuh pundaknya. Nadia, kamu boleh cerita apa aja ke ibu? Anak itu akhirnya berkata pelan, hampir seperti bisikan. Ayah, kadang bukan cuma marah, Bu. Tapi Nadia nggak bisa cerita. Takut. Dina merasa jantungnya tercabik. Ia menahan air mata, lalu memeluk Nadia erat. Kita akan cari tempat yang aman, sayang. Ibu janji. Namun malam itu juga, Ade pulang lebih cepat dari biasanya. Bau alkohol tercium tajam. Nadia berlari ke kamar, dan Dina langsung tahu, waktunya hampir habis. Ia tak bisa menunggu lebih lama. Dan tepat saat itu, handphonenya bergetar. Pesan dari Mbak Lela. Aku sudah kontak psikolog anak. Besok bisa observasi awal di tempat aman. Jangan mundur, Din. Kamu sudah terlalu jauh untuk kembali. Dina menggenggam ponsel erat-erat. Ia menatap pintu kamar Nadia. Kemudian menatap langit-langit rumah yang mulai terasa asing. Langkahnya belum selesai. Tapi kini ia tahu, suara kecil dalam rumah itu, suara Nadia. Tak bisa lagi ia biarkan tenggelam. Pagi itu datang tanpa cahaya hangat. Langit mendung seakan menyatu dengan suasana hati Dina yang kacau. Namun, ada satu hal yang membuatnya tetap berdiri. Janji pada Nadia. Dengan langkah cepat dan jantung berdebar, Dina membawa Nadia ke sebuah tempat yang telah disiapkan oleh Lela. Sebuah rumah aman yang dikelola oleh Lembaga Perlindungan Anak. Lokasinya dirahasiakan. Tidak ada papan nama,
Tidak ada tanda-tanda mencolok, tapi begitu pintu terbuka, kehangatan langsung terasa dari pelukan pertama petugas di sana. "Selamat datang, Bu Dina. Nadia, kami di sini untuk membantu." Nadia menggenggam tangan ibunya erat-erat, matanya gelisah, tapi ada percik rasa aman. Dina tidak bisa menahan tangisnya saat seorang psikolog menyambut mereka. Ruangan itu sederhana, dipenuhi mainan, lukisan anak-anak, dan bau lembut dari kayu manis yang dibakar pelan-pelan. Sesi pertama dimulai dengan permainan. Psikolog, Bunia, mengajak Nadia menggambar. Tidak ada tekanan, hanya kertas kosong dan krayon warna-warni. "Nadia suka menggambar ya?" tanya Bunia lembut. Anak itu mengangguk pelan, tangannya mulai bergerak. Garis demi garis membentuk sosok kecil yang berdiri di bawah langit hitam, dikelilingi garis-garis merah seperti kilatan petir. Bunia menatap gambar itu dalam diam. Setelah sesi selesai, Bunia mengajak Dina berbicara di ruang terpisah. Ia menunjukkan hasil catatan awalnya. "Bu Dina," Nadia menunjukkan tanda-tanda trauma kompleks. Kemungkinan ini bukan peristiwa tunggal. Polanya konsisten dan serius. Dina menggigit bibirnya. Kepalanya terasa berat. "Kami sarankan ibu membuat laporan. Kami bisa bantu dengan pengacara pendamping, tapi kami juga butuh persetujuan ibu untuk melindungi Nadia sepenuhnya." Dina memejamkan mata. Ia tahu, langkah berikutnya bukan sekadar untuk keselamatan, tapi soal pertarungan melawan ketakutan masa lalu. Sore harinya, setelah memastikan Nadia tertidur di kamar rumah aman, Dina berdiri di balkon kecil. Angin membawa suara-suara jauh dari jalanan kota, tapi pikirannya hanya terfokus pada satu nama. Ade, suaminya. Ayah dari anak yang kini harus disembunyikan. Malam itu, Dina mengirimkan pesan ke Lela. "Besok aku siap buat laporan." Dan begitu tombol kirim ditekan, sesuatu dalam dirinya pecah. Bukan karena lemah, tapi karena akhirnya memilih untuk berdiri. Esok paginya, kantor LBH anak terlihat tenang dari luar. Namun bagi Dina, langkahnya ke sana seperti menapaki tanah asing. Ia ditemani Lela dan 2 relawan hukum. Di dalam ruang pengaduan, ia duduk dan mulai menceritakan semuanya, tanpa sensor, tanpa jeda. Suara Dina gemetar, tapi matanya tajam. Setiap detail ia ceritakan. Malam-malam penuh teriakan, tamparan yang membekas, dan sorotan mata Nadia yang semakin kosong dari hari ke hari. Aku pikir, aku bisa mengubahnya. Aku pikir, kalau aku diam, semuanya akan baik. Tapi ternyata, diam itu malah menghancurkan Nadia, ucap Dina. Penyidik perempuan di ruangan itu menunduk pelan, lalu berkata dengan tenang, "Terima kasih Ibu Dina. Kesaksian ini penting. Kita akan mulai dengan visum dan pendampingan psikologis resmi. Kami juga akan siapkan surat pengamanan untuk Nadia." Dina hanya mengangguk. Ia merasa tubuhnya begitu ringan dan berat dalam waktu bersamaan. Tapi konflik belum selesai. Berita pengaduan itu sampai ke Ade sore harinya. Dina mendapat telepon darinya. Suaranya bergetar, marah, nyaris panik. "Kamu berani-beraninya laporin aku? Kamu pikir kamu siapa? Hah?" Dina tidak menjawab. Ia hanya mematikan telepon dan mengatur napas. Beberapa jam kemudian, telepon dari pengacara LBH masuk. "Bu Dina, kami dapat informasi bahwa suami ibu mencoba mencari lokasi Nadia. Kami akan perkuat sistem pengamanan dan mengajukan larangan mendekat dalam waktu dekat." Ancaman itu nyata, tapi bukan hanya dari Ade. Saat malam tiba, telepon rumah aman berdering. Seorang laki-laki tak dikenal menanyakan nama lengkap Dina. Suaranya ditekan, tapi ada nada ancaman yang terasa. Petugas langsung melapor ke pihak berwajib dan memperketat penjagaan. Dina mulai merasa waspada setiap waktu. Tapi ia juga tahu, ketika kebenaran mulai dibuka, akan selalu ada suara-suara yang mencoba membungkamnya. Dalam ketegangan itu, Nadia mulai menunjukkan sedikit perubahan. Ia mulai tersenyum kecil saat menggambar, mulai berani bicara dengan petugas. Tapi ketika mendengar suara pria dewasa di luar pagar rumah, tubuhnya masih menegang. Luka itu belum sembuh, tapi setidaknya sekarang luka itu tidak disembunyikan lagi. Dan Dina, meski tubuhnya lelah, tahu satu hal pasti,
perjuangannya baru saja dimulai. Sore itu, langit mendung kembali menggantung di atas kota. Tapi di dalam ruang penyidikan Polresta, suasana jauh lebih berat dari awan gelap. Dina duduk di kursi saksi, ditemani pengacara dari LBH dan Lela sebagai pendamping. Untuk pertama kalinya, ia harus menghadap penyidik secara resmi, membawa bukti, kesaksian, dan visum Nadia. Dokumen hasil visum di atas meja itu bukan sekadar kertas, ia adalah potret luka. Luka yang ditorehkan bukan oleh orang asing, tapi oleh darah daging sendiri. Seorang ayah, seorang polisi. Penyidik menatap tajam ke arah Dina setelah membaca laporan itu. Ibu yakin ini dilakukan oleh suami ibu sendiri? Pertanyaan itu seperti belati, tapi Dina tidak gentar. Ia menatap balik, penuh tekad. Saya tidak ingin putri saya tumbuh dalam ketakutan. Ini bukan lagi soal rumah tangga, ini soal keadilan. Di luar, Ade akhirnya dipanggil secara resmi sebagai saksi terlapor. Ia datang dalam balutan seragam, didampingi pengacara dari institusinya. Raut mukanya keras, namun mata itu tak lagi setenang dulu. Ada bayang-bayang kekalutan di sana. Saat disodori hasil visum dan rekaman pernyataan Nadia yang sudah dibantu rekonstruksi oleh psikolog, ekspresi Ade berubah. Tangannya mengepal di pangkuan. Tuduhan ini tidak berdasar, katanya dingin. Anak saya jatuh. Itu saja. Penyidik tidak menjawab. Ia hanya menunjukkan satu gambar hasil psikolog. Sosok anak kecil yang menggambar laki-laki tinggi dengan tangan merah dan mata tajam. Ade terdiam. Di balik ketenangannya, keringat dingin mulai mengalir. Malam harinya, berita tentang penyelidikan kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan oknum aparat mulai tersebar perlahan di media lokal. Tidak disebutkan nama, tapi beberapa orang mulai menghubungi Dina diam-diam, termasuk seorang mantan tetangga lama. Ibu Dina, saya pernah lihat sendiri Nadia diseret ke kamar waktu itu. Tapi saya takut bicara. Kini satu persatu suara mulai muncul. Yang selama ini bungkam, perlahan memberanikan diri. Keesokan harinya, penyidik menjemput Ade untuk pemeriksaan lanjutan. Statusnya berubah menjadi tersangka. Penetapan itu bukan hanya karena laporan, tapi karena mulai muncul bukti pendukung yang kuat. Rekaman tetangga, hasil visum lanjutan, dan testimoni dari lembaga psikologi anak. Di kantor polisi, Ade menolak menjawab sebagian besar pertanyaan. Tapi saat akhirnya ditinggal sendiri di ruang interogasi, kamera CCTV menangkapnya duduk lunglai, kepala tertunduk. Satu perang telah dimulai, tapi Dina tahu ini belum selesai, karena luka Nadia masih terlalu dalam untuk sembuh hanya dengan pengakuan bersalah. Namun hari itu, satu hal berubah. Kebenaran sudah tidak bisa ditutup lagi. Hari-hari setelah penetapan status tersangka, berjalan seperti medan perang emosional. Bagi Dina, ini adalah bagian paling sunyi dari perjuangannya. Ketika semua sudah mulai tahu, tapi luka di dalam rumah tangganya masih berdenyut pelan, menghantui dalam diam. Namun perubahan kecil mulai terlihat dari Nadia. Ia mulai berani bermain bersama dua anak lain di rumah aman. Ia mulai memeluk ibunya tanpa rasa takut saat mendengar suara keras dari luar. Di satu sore yang tenang, Nadia bahkan menatap mata ibunya dan berkata, "Bu, aku nggak takut lagi kalau mimpi itu datang." Dina menangis, bukan karena sedih, tapi karena harapan. Di ruang sidang pertama, Ade duduk sebagai terdakwa. Seragamnya kini berganti jaket lusuh, dan tatapan tajam itu telah digantikan raut tak percaya. Ruang sidang dipenuhi petugas, wartawan, dan sebagian besar relawan yang telah mengikuti kasus ini dari awal. Kesaksian dari Bunia, psikolog anak, menjadi titik penting. Nadia menunjukkan trauma berlapis akibat tindakan kekerasan dari sosok yang memiliki otoritas di dalam keluarga. Dampaknya tidak hanya fisik, tapi juga kejiwaan jangka panjang. Ade mencoba menyangkal. Tapi saat rekaman suara Nadia diputar di ruang sidang, dengan suara lirih yang merekam ulang apa yang terjadi malam itu, semua menjadi hening. Bahkan pengacara Ade menundukkan kepala. Hakim memutuskan bahwa proses akan dilanjutkan ke tahap pembuktian lebih lanjut, tapi publik mulai menaruh perhatian. Banyak yang mulai mengirim pesan ke Dina melalui relawan, dukungan, simpati, dan beberapa bahkan menyumbangkan donasi untuk terapi lanjutan Nadia. Di rumah aman,
Dina menatap langit sore sambil menggenggam tangan Nadia. Bu, aku masih ingat pelangi di gambar itu. Dina tersenyum, meski air mata jatuh juga. Kita akan lihat pelangi beneran, Nat. Tapi pelan-pelan ya. Perjalanan belum selesai. Sidang belum usai. Tapi Dina sudah melangkah terlalu jauh untuk kembali. Kini, ia bukan hanya seorang ibu. Ia adalah perempuan yang memilih untuk menembus gelap. Bukan hanya untuk anaknya, tapi untuk banyak anak lain yang kisahnya belum terdengar. Dan ketika malam datang, Dina mencatat satu hal penting di jurnal kecil yang ia tulis sejak awal perkara ini. Aku tidak pernah ingin menjadi pahlawan. Aku hanya ingin jadi pelindung pertama untuk anakku. Kalau itu salah, biarlah dunia mengadili aku. Tapi aku tahu, aku memilih yang benar. Teman-teman inspirasi, hari itu langit di Semarang memutih oleh sinar mentari yang menembus sela awan. Di bawah sinar yang lembut itu, Dina berdiri bersama Nadia di taman kecil rumah aman. Rumput menghijau, dan tawa anak-anak yang lain terdengar lembut, menenangkan. Sudah hampir 6 bulan berlalu sejak malam kelam yang hampir memadamkan cahaya kecil dalam hidup mereka. Sidang terakhir telah selesai. Ade dijatuhi hukuman pidana atas tindak kekerasan dalam rumah tangga, disertai pencabutan hak asuh anak. Keputusan itu bukan sekadar vonis, tapi titik balik yang memulihkan martabat seorang anak kecil yang selama ini tak bersuara. Dina tak ingin merayakan kemenangan. Ia memilih untuk menggunakannya sebagai suara bagi yang belum terdengar. Lewat bantuan LSM dan relawan hukum, Dina kini aktif menjadi penggerak edukasi bagi para ibu korban kekerasan rumah tangga. Ia menulis, berbicara di forum komunitas, dan tak lagi menunduk saat menyebut masa lalunya. Nadia pun semakin pulih. Ia sudah mulai sekolah kembali. Kini, ia punya sahabat, bisa menggambar pelangi lagi. Bukan sebagai simbol penghibur, tapi sebagai mimpi yang mungkin. Dari cerita ini, teman-teman inspirasi. Kita belajar bahwa keberanian bukan selalu tentang melawan orang lain. Kadang, keberanian terbesar adalah melawan rasa takut di dalam diri dan memutuskan bahwa cukup sudah luka yang diwariskan diam-diam. Kita juga diingatkan bahwa siapapun bisa menjadi korban. Bahkan di rumah sendiri, bahkan oleh orang yang kita percaya. Tapi juga, siapapun bisa jadi pelindung. Entah itu seorang ibu, tetangga, pengacara, relawan, atau kamu yang bersedia tidak tinggal diam. Kalau ada satu anak lagi yang bisa diselamatkan karena aku bercerita, berarti semua luka ini tidak sia-sia, kata Dina dalam satu sesi komunitas terakhir. Kata-kata itu sederhana, tapi berat maknanya. Sebab dari seorang ibu yang terluka, lahirlah suara yang menyelamatkan banyak anak lain. Teman-teman inspirasi, semoga kisah ini menjadi pengingat bahwa tidak ada cinta yang lebih kuat dari cinta seorang ibu. Dan tidak ada keadilan yang terlalu jauh untuk diperjuangkan, asal kita punya keberanian untuk melangkah. Sampai di sini, cerita penuh makna, inspirasi kita kali ini. Jika kamu merasa cerita ini menyentuh hati atau mungkin bisa jadi kekuatan bagi orang lain, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini. Karena dengan begitu, kamu bukan hanya mendengar cerita, kamu ikut menyebarkan harapan. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Tetap jadi pelita untuk sekitar kita.